Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Nursyazana dengan NIM 2018 akan menyampaikan review dari penjelasan Pak Ghifari tentang kepemimpinan Ketua Muhammadiyah. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya adalah Muhammad Darwish. Lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta. Orang tuanya yaitu Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Beliau adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Beliau menunaikan haji ketika berusia 15 tahun pada tahun 1883. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Nah, disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran terbaru dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Nah, buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwish. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu Muhammadiyah. Yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks atau kolot. Nah, pada usia 20 tahun 1898 ia kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Ia menikah dengan Siti Walidah, saudara sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawwir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alamat Yogyakarta. Nah, ada sebuah pesan tersurat yaitu, "Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah. Sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan tinggalkanlah lainnya." Nah, dari pesan tersebut muncul semangat dan keyakinan yang besar tentang kehidupan akhirat. Dan untuk kehidupan akhirat, beliau berpikir bahwa setiap orang harus memiliki bekal untuk akhirat dengan memperbanyak ibadah, amal soleh, menyiarkan dan membela agama Allah, serta memimpin umat ke jalan yang benar dan membimbing mereka pada amal dan perjuangan menegakkan kalimat Allah. Untuk mencapai itu semua perlunya kesadaran. Nah, upaya ini harus dilakukan dengan dakwah kepada seluruh manusia. Kesadaran itulah yang membuat beliau sadar akan kemunduran umat Islam di tanah air. Hal ini merisaukan dirinya dan ia merasa bertanggung jawab untuk memajukan umat Islam. Beliau sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus bersama orang-orang yang diatur dalam suatu sistem dan harus dengan organisasi. Nah, untuk membangun upaya dakwah tersebut, Ahmad Dahlan membina angkatan muda untuk sama-sama melakukan dakwah dan untuk meneruskan cita-cita membangun bangsa dengan menyadarkan akan ketertinggalan umat Islam di Indonesia.
Strategi yang dipilih untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon pamong praja atau calon pejabat yang belajar di Oswia Magelang dan para calon guru yang belajar di Quick School Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di kedua sekolah tersebut. Nah, dengan mendidik para calon pamong praja tersebut, diharapkan akan segera memperluas gagasannya tersebut, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Nah, dengan mendidik para calon guru, yang diharapkan akan segera mempercepat proses transformasi ide tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, karena mereka akan memiliki murid yang banyak. Oleh karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah yang kemudian dikenal dengan Madrasah Mu'alimin dan Madrasah Mu'alimat. Di samping aktif dalam gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan. Nah, sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan masyarakat, Dahlan juga mudah diterima dan dihormati di kalangan masyarakat dan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912. Nah, sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, namun organisasi pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan yang datang bertubi-tubi. Namun rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembangunan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu dikabulkan pada tahun 1914 dan hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, dan organisasi itu juga hanya boleh di daerah Yogyakarta. Nah, dari pemerintah Hindia Belanda pun timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Nah, itulah sebabnya kegiatan itu dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Sandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Nah, hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat siasat, yaitu menyamarkan nama-nama cabang Muhammadiyah di luar kota Yogyakarta. Nah, gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarkan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota. Di samping juga melakukan relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, dasar-dasar penetapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam dalam menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Dan yang ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya
Muhammadiyah bagian wanita Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Nah, teori kepemimpinan yang sesuai dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teori kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang berusaha mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh bawahan untuk mendukung visi dan misi tujuan organisasi. Nah, hal itu terlihat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat menurunkan semangat kepada penerusnya, dapat menurunkan visi dan misinya pada organisasi Muhammadiyah, dan dapat mengembangkan dan dapat memotivasi juga pengikutnya untuk tujuan perbaikan umat dan perbaikan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tentang Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Nah, dia lahir di Bandung pada 28 Februari 1958. Beliau bekerja sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memiliki istri yang bernama Siti Nurjannah Johantini dan memiliki 2 anak. Pendidikan beliau adalah Madrasah Ibtidaiyah Ciparai Bandung, SMP Muhammadiyah 3 Bandung, SMA Negeri 10 Bandung, STPMD APMD Yogyakarta, Pasca Sarjana S2 Sosiologi UGM, Pasca Sarjana S3 Sosiologi UGM. Pendidikan agama beliau adalah Pondok Pesantren Cintawana Tasikmalaya Jawa Barat. Pengalaman kemasyarakatan dan akademik diantaranya adalah pelatihan peneliti agama di PAK RI tahun 1993 dan Muktamar Islam Asy-Syaibi di Baghdad, Irak tahun 2001. Di antara karya ilmiahnya, bukunya adalah buku Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah pada 2015 dan buku Gerakan Islam Pencerahan pada 2015. Nah, teori kepemimpinan Haidar Nasir adalah servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, yaitu kepemimpinan yang mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpin oleh atas dirinya. Nah, itu tadi ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.